Selamat pagi semua, shalom. Gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan, kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan itu adalah firman Tuhan luar biasa yang membuat kita memerintah dalam hidup bersama dengan Kristus, yang dimana di dalam hidup ini banyak sekali tantangan, pergumulan, namun Tuhan memberikan kuasa di dalam Yesus Kristus, yaitu kuasa untuk kita tidak di bawah kuasa daripada dunia ini ataupun pergumulan kita, tetapi kita memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Perintah dalam arti kita hidup dalam berkemenangan dan kita yang mengatur kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bukan kita yang diatur oleh masalah pergumulan. Ada masalah pergumulan boleh datang. Bisa setiap hari kita kena masalah gitu ya. Di hidup ini memang masalah itu banyak dan ganti-ganti terus setiap hari. Tetapi kuasa Tuhan yang tidak pernah berganti menolong kita, memberikan kita pertolongan yang ajaib. Iya, pagi hari ini bersyukur karena Tuhan baik. Saya akan sharing kepada saudara melalui gue hari ini, yaitu persediaan di tengah kelaparan. Ya, under Grace Peoples, sebelum kita memulai hari ini, ada berkat Tuhan tentang persediaan di tengah kelaparan, yaitu ketika pada waktu itu Yusuf, dia ketika masih ada di dalam penjara, dan Fir'aun pada waktu itu dia bermimpi dan tidak ada satupun orang-orang ahli di negeri itu, di Mesir, yaitu dia memanggil semua ahli sihir, semua orang-orang yang memiliki kemampuan, semua orang bijak dipanggil oleh Fir'aun dan tidak bisa mengartikan satupun daripada mimpinya. Tidak ada. Semuanya gagal di dalam menemukan jawaban daripada mimpi daripada Fir'aun. Kemudian ketika itu ada pemimpin juru roti yang pernah penjara bersama Yusuf, kemudian dia ingat bahwa ada seseorang di dalam penjara, seorang muda, dia katakan demikian, yang dapat mengartikan daripada mimpi itu. Kemudian dipanggilnya lah Yusuf, dan kemudian Yusuf didandani untuk datang di hadapan Fir'aun, dan kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya. Dan ketika bermimpi, mimpinya Fir'aun itu, dan dia berkata begini kepada Yusuf, apakah engkau bisa mengartikan mimpiku? Yang Yusuf menjawab, itu bukan karena aku. Elohimlah yang akan memberikan jawaban kepada Fir'aun dengan damai sejahtera. Under Grace People, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, itu akan hidup dengan kerendahan hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Yusuf ini. Kita hari ini hidup dalam anugerah. Semua yang kita bisa, semua yang kita miliki, semua yang kita
bisa kerjakan, mampu, dan yang kita punya, itu semuanya hanyalah karena anugerah Tuhan saja. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita eh, dikatakan kita mampu kalau bukan karena Tuhan saja. Apa yang saudara miliki itu adalah orang ciri di dalam anugerah. Dan orang-orang yang hidup dalam anugerah Yesus Kristus itu dia akan eh, memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu persediaan di tengah kelaparan. Nah, kelaparan sendiri itu memiliki eh, arti bahwa dia sedang menderita, menderita atau kekurangan, menderita kekurangan atau menderita karena dia lapar, dia membutuhkan sesuatu karena dia alami satu kelaparan, ingin sesuatu. Biasanya kita lapar itu kalau kita membutuhkan makanan. Jadi dia menderita dan dia merasa kekurangan. Nah, under Christ peoples, mimpi Fir'aun itu adalah dia melihat di sungai itu muncul 7 ekor lembu yang gemuk tubuhnya dan indah rupanya. Mereka sedang makan rumput. Lalu juga ada 7 ekor lembu yang kurus dan buruk serta kering tubuhnya. Lalu melihat yang buruk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu yang pertama yang tambun-tambun. Dan mereka semuanya, dan setelah mereka memakannya semuanya, namun tidak diketahui bagaimana mereka memakannya. Tapi mereka yang tetap buruk rupa seperti pada awalnya. Dan kemudian melihat dalam mimpi, ada tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. Itu mimpinya Fir'aun. Tampak juga 7 bulir gandum yang kering kurus dihembusi oleh angin timur. Lalu bulir gandum kurus itu menelan ke 7 bulir gandum yang baik ini dalam Kejadian pasal 41. Lalu dia menceritakan itu dan tidak bisa diartikan oleh para ahli nujum atau para ahli sihir, orang-orang bijak yang dianggap bijak di Mesir oleh Fir'aun. Namun kemudian uh, mimpi Yusuf berkata mimpi Fir'aun itu cuma satu artinya, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada uh, Fir'aun, kepada Mesir. Dikatakan bahwa 7 ekor lembu yang baik itu diartikan oleh Yusuf itu artinya adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum itu adalah uh, gandum yang baik itu adalah juga 7 tahun. Dikatakan bahwa ke-7 ekor lembu yang baik adalah 7 tahun, ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Dan ke-7 ekor lembu yang kurus muncul itu adalah 7 tahun. Yang kurus itu adalah 7 tahun kelaparan. Disampaikan demikian. Lalu apa yang disampaikan kepada Fir'aun ini? Lalu dia melihat kepada Fir'aun bahwa 7 tahun akan ada 7 tahun kelimpahan besar yang akan terjadi di seluruh Mesir. Kemudian ayat 30 dikatakan sesudahnya akan datang 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan dan kelaparan itu akan menghabisi negeri. Kelimpahan itu tidak diingat lagi negeri ini akibat munculnya kelaparan yang mengikutinya. Itu akan terjadi sangat hebat. Nah, kemudian lalu Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan mengangkatnya di atas negeri Mesir. Karena apa? Tuhan memberitahukan bahwa Mesir itu akan alami kelimpahan 7 tahun, kemudian
akan alami kelaparan. Lalu untuk menghadapi kelaparan di masa kelimpahan itu membutuhkan seseorang yang bisa memanage, mengatur, memimpin apa yang harus dilakukan. Lalu terjadilah yaitu Yusuf kemudian dia diangkat. Dia dibebaskan dari penjara dan dia diangkat oleh Fir'aun menjadi orang yang memimpin dalam kebijaksanaan, memanage, mengatur negeri itu, yaitu negeri Mesir. Dan saudara, ini adalah sebuah uh, petunjuk firman Tuhan akan adanya sesuatu yang akan terjadi. Yang terjadi yaitu kalau di Mesir akan terjadi kelimpahan dan kekurangan, kelimpahan dan kelaparan. Dan ketika di Mesir terjadi kelaparan, ternyata melalui Yusuf telah tersedia lumbung-lumbung Yusuf, yaitu di mana terjadi bahwa lumbung-lumbung Yusuf ini menyediakan semua kebutuhan daripada kelaparan di negeri itu. Ada pesan firman Tuhan, saudara, bahwa hari ini saya dan saudara itu hidup di dalam Kristus, under grace. Yesus sendiri, saudara, Yesus berkata kepada kita pada hari ini bahwa di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara itu dia berkata begini, Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah. Tuhan Yesus berkata demikian. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagia, kita membaca di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Saya baca di Indonesian Modern Bible. Bagi saudara yang gereja Yesus Hidup Sejati YHS, kita memakai Alkitab kita, yaitu Alkitab kita ini Indonesian Modern Bible. Sama sebetulnya dengan yang di Lembaga Alkitab Indonesia, cuman terjemahannya saja yang berbeda. Namun kalau saya sendiri kenapa juga memakai Indonesian Modern Bible? Karena saudara, saya adalah salah satu yang dipilih oleh Tuhan melalui senior pastor Yusa untuk menulis, menerjemahkan, mengatur, manage daripada pembuatan Indonesian Modern Bible dari 13 orang itu. Salah satunya adalah saya, saudara. Dan saya bersyukur dipilih oleh Tuhan untuk menjadi history maker di dunia kekristenan di Indonesia ini, khususnya termasuk di dunia, untuk menulis salah satunya adalah Alkitab Indonesian Modern Bible, menerjemahkan dan menyadurnya kemudian dituang dalam bentuk Alkitab Indonesian Modern Bible atau IMB. Maka dari itu saya sendiri bangga bila membaca Alkitab Indonesian Modern Bible, saudara. Ini adalah salah satu menu sajian yang disajikan di Indonesia sebagai salah satu bahan bacaan Alkitab untuk kita bisa mengenal Yesus dan mengenal firman-Nya, saudara. Nah, under grace people, dalam Indonesian Modern Bible, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 ini, maka dari itu saya juga memperkenalkan kepada saudara yang mungkin tidak dari gereja YHS, yaitu inilah Bible yang salah satu sajian bacaan Alkitab di Indonesia, yaitu Indonesian Modern Bible. Oke, Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar
dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itu dalam Indonesian Modern Bible. Nah, kemudian di dalam King James Version itu kata berbahagialah itu adalah blessed. Blessed are they which do hunger. Berbahagialah mereka yang lapar and thirst after righteousness, dan haus akan kebenaran, for they shall be filled. Sebab mereka akan terisi, mereka akan dipuaskan. Nah, di sana kata bless itu dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Makarios itu artinya adalah bless, diberkatilah, atau happy, berbahagialah, diberkati. Nah, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah yang lapar akan kebenaran. Mereka yang membutuhkan kebenaran. Yusuf, kenapa dia terpilih menjadi seorang penguasa di Mesir, dipercayai Fir'aun untuk mengatur segala kebutuhan persediaan untuk menghadapi masa kelaparan 7 tahun dan mengatur segala berkat makanan di 7 tahun. 7 tahun masa kelimpahan. Sebab apa? Yusuf itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Yahweh Elohim. Bukan karena Yusuf berbuat benar, tetapi dia pasti kalau dipilih oleh Tuhan, karena ada kebenaran Tuhan yang memimpinnya. Dan Yusuf berkata, bukan kami, bukan aku yang menerjemahkan, tapi Tuhanlah. Jadi Yusuf ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, dia orang yang selalu mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Walaupun pada saat itu belum ada darah Yesus yang membenarkan daripada Yusuf. Nah, saudara, Yusuf ini hidup pada waktu itu adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan karena dia dipilih dari nenek moyangnya. Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Tuhan yang memilih Abraham, nenek moyangnya, dari keluarga penyembah pembuat berhala, dipisahkan, memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jadi ada kebenaran di dalam dirinya, yaitu kebenaran Tuhan yang diaplikasikan kepadanya. Hari ini di dalam Yesus Kristus, saudara, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang blessed di dalam Kristus. Karena pada waktu Tuhan tahu kita ini lapar dan haus akan kebenaran, itu Tuhan memberikan kita sesuatu yang bisa mengenyangkan kita, yaitu Sang Pribadi kebenaran, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. I am the way, the truth, and the life. Kebenaran Yesus Kristus itu diberikan kepada kita, saya dan saudara, sehingga kita menjadi kebenaran Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, di sana dikatakan begini, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21 dalam Indonesian Modern Bible saya bacakan adalah, Elohim telah membuat Kristus yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita kita menjadi kebenaran Elohim. Di dalam Kristus hari ini, saudara, we are the righteousness of God in Him. Katakan bersama saya, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus.
rasa lapar dan haus akan kebenaran itu telah Yesus penuhi di dalam hidup kita. Sekali lagi, rasa lapar dan haus akan kebenaran telah dipenuhi di dalam hidup kita. Jadi eh, Matius 5 ayat yang ke-6 itu sudah it is finished, dibayar oleh Yesus lunas. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kita sudah diberkati dengan filled, dipenuhi, dipuaskan oleh kebenaran yaitu Yesus Kristus. Kita telah menjadi kebenaran Elohim di dalam Yesus Kristus. Yang artinya di dalam hidup kita, kita ini ditempatkan oleh Tuhan, diposisikan oleh Tuhan. Di posisi kita ditempatkan dalam hidup kelimpahan dalam Yesus. Karena Yesus berkata, aku datang membawa hidup dan kelimpahan. Katakan bersama saya, di dalam Kristus aku ditempatkan di posisi berkelimpahan. 1, 2, 3. Di dalam Kristus aku ditempatkan di posisi berkelimpahan. Nah, di dalam kelimpahan ini, dalam posisi berkelimpahan ini artinya, saudara itu telah ditempatkan di posisi di mana engkau memiliki persediaan-persediaan. Ada persediaan-persediaan dalam hidupmu. Sehingga ketika hidup saudara alami yang namanya kelaparan. Kelaparan tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu menderita, lapar, menderita atau kekurangan. Jadi saudara hari ini, engkau ditempatkan dalam Kristus in Christ, engkau ditempatkan dalam kelimpahan itu, yang berarti juga engkau ditempatkan di dalam persediaan-persediaan hidupmu itu, telah tersedia persediaan-persediaan. Saudara, ketika engkau alami kelaparan, ketika engkau alami penderitaan karena masalahmu, tantangan hidupmu, ketika engkau alami kekurangan dalam hidupmu, engkau itu memiliki persediaan di tengah-tengah kelaparan hidupmu. Mengerti, katakan amin. Ini kabar baiknya. Ini adalah grace unlimited. Ini adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Hari ini saudara telah dibaptis ke dalam Kristus. Engkau berada di dalam Kristus in Christ. Itu engkau ditempatkan di dalam Kristus yang adalah Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, Tuhan yang menyediakan. Bahkan dikatakan di dalam Filipi pasal yang kita membaca di Philippians chapter 4 verse 19. Ya, di sana dikatakan bahwa Elohimku, Tuhanku, my God, akan menyediakan. Katakan di sana. Elohimku akan menyediakan, but my God shall supply semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Wow, bayangin saudara. Dikatakan God supply all your need. Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Segala kebutuhanmu, semuanya loh. Berarti tidak ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak ada kebutuhan kita yang persediaannya itu nggak ada. Saudara kalau beli sesuatu ke toko, mau beli apa gitu, aduh maaf habis, nah, kan? Mau beli apa gitu, aduh saya lihatkan dulu ya di gudang stoknya ada tidak, kan gitu. Saudara cari sesuatu, ada nggak? Aduh habis, saya lihatkan di stok.
Wah, di stok di gudang juga habis. Saya pesankan dulu. Tunggu ya, dalam 3-4 hari barangnya datang. Nah, itu dia. Bisa kehabisan. Tetapi di dalam Yesus, saudara, Tuhan tidak pernah gudang dari persediaan kita itu tidak pernah Tuhan buat kehabisan stok, kehabisan barang, kehabisan persediaan buat saya dan saudara. Di 7 tahun masa kelaparan di Mesir, melalui Yusuf, Tuhan buat tidak kekurangan atau tidak kehabisan stok untuk bahan makanan. Sehingga di Mesir karena Yusuf itu telah terjadi penyediaan di 7 tahun masa kelimpahan itu melalui lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah lumbung di mana tempat menyimpan gandum untuk persediaan di masa kelaparan. Sehingga kelimpahan dari lumbung Yusuf memenuhi segala kekurangan di masa kelaparan di Mesir dan seluruh negeri itu. Saya beritahu sama saudara. Ada grace unlimited. Lumbung Yusuf cukup untuk 7 tahun. Masa kelaparan, persediaan ada. Setelah 7 tahun, selesai. Habis persediaan lumbung Yusuf. Hari ini di dalam Kristus. Di dalam Kristus adalah lumbung Yusuf kita. Ini bukan cuma 7 tahun masa kelaparan atau di masa-masa kelaparan kita. Di masa-masa kekurangan kita, di masa-masa penderitaan kita. Persediaan di dalam Yesus Kristus itu dikatakan according to his riches. Menurut kekayaannya. And glory. Dalam kemuliaan by Christ Jesus oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus bukan cuma 7 tahun kelaparan. Tapi dari 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun artinya selama-lamanya di dalam Kristus semua kelaparan, penderitaan, ataupun kekurangan kita, persediaan Tuhan tak pernah habis di dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Itulah grace unlimited. Adakah saudara yang hari-hari ini alami kekurangan? Dulu Tuhan pernah sembuhkan saudara. Lumbung Yusuf terbatas 7 tahun. Tetapi di dalam Kristus, itu more than 7 years. Bahkan more than 1,000 years. Lebih dari ribuan tahun. Karena menurut kekayaan, kemuliaan di dalam Yesus Kristus loh. Kelimpahan terjadi hanya 7 tahun di Mesir bersama Yusuf. Tapi di dalam Kristus, Tuhan menyediakan kebutuhan kita bukan cuma 7 tahun. Tetapi selama kita hidup, Tuhan menyediakan persediaan di tengah kelaparan, penderitaan, kekurangan yang saudara sedang alami. Inilah grace unlimited. Inilah encouragement di pagi hari ini untuk saudara. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan untuk engkau hidup di dalam kelaparan. Baik kelaparan rohani maupun kelaparan jasmani. Dalam kekurangan. Mungkin kau sedang sakit. Artinya engkau sedang menderita kekurangan. Dulu pernah disembuhkan. Oh, itu kelimpahan. Hari ini sakit belum sembuh. Oh, ini 7 tahun kelaparan. Saudara, dalam kesakitanmu ada persediaan kesembuhan Tuhan Yesus yang tak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun kau belum sembuh, tapi ada penghiburan. Engkau alami kelimpahan penghiburan kekuatan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang sedang sakit lalu berkata, aku tidak sakit kok. Aku sehat. Yang sakit cuma tubuhku. Tapi aku sehat. Wow, dia dapat pewahyuan yang luar biasa.
Saudara, ini kabar baik kepada saudara. Bahwa Tuhan menempatkan saudara bukan di dalam kelaparan itu. Tapi di masa-masa kelaparan yang sedang kau alami. Di masa-masa penderitaan yang sedang kau alami. Di masa-masa kekurangan yang sedang kau alami. Posisimu in Christ itu adalah posisi di mana ada kelimpahan persediaan dari Tuhan. Adakah yang kau menderita karena kekurangan hikmat? Ada kelimpahan nikmat Tuhan di Kristus. Ada engkau yang menderita karena engkau sedang kekurangan kekuatan, engkau sedang lemah, engkau sedang tak berdaya. Di dalam Kristus ada persediaan dan kelimpahan akan kelemahan dan ketidakberdayaanmu. Engkau kuat di dalam Kristus. Adakah hari-hari ini engkau kekurangan jalan? Engkau menderita karena tidak ada jalan keluar. Bahkan sudah tidak ada jalan keluar. Lalu saudara seperti dihimpit kanan, kiri. Engkau terhimpit. Tetapi sebetulnya posisi saudara dalam Kristus, engkau ditempatkan di dalam kelimpahan persediaan. Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukankah saudara adalah kebenaran Tuhan hari ini? Kau kebenaran Elohim hari ini. Artinya, saudara ditempatkan di dalam kelimpahan persediaan Tuhan. Sekalipun belum terlihat jalan keluar. Di dalam Kristus Yesus sendiri adalah jalan. I am the way, said the Lord. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Maka sebetulnya ketika engkau tidak ada jalan dalam hidupmu, belum ada jalan keluar dan solusi, di dalam Kristus Yesus adalah jalan. Dia dapat ciptakan jalan-jalan yang baru buat saudara. Karena saudara ada di dalam jalan itu sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-50, ayat yang ke-35. Di sana dikatakan bahwa and Jesus said unto them, I am the bread of life. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Yesus itu roti hidup. He come to me shall never hunger, and he that believe on me shall never thirst. Saudara, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus. Pada waktu Yesus di bumi, yang datang kepada Yesus tak akan lapar. Dan terbukti, 5.000 orang lapar. Mereka kan datang mengikuti Yesus kan. Mereka disediakan makanan. Sisa 12 bakul lagi. Padahal nggak ada makanan. Yang ada cuma 5 roti 2 ekor ikan. Tapi oleh Yesus dilipat kali gandakan sisa 12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Ada kabar baik di sini, saudara. Kenapa 5.000 orang lapar dilipat kali gandakan 5 roti 2 ekor ikan, sisa 12 bakul? Dan kenapa di peristiwa yang lain ada 4.000 orang lapar dilipat kali gandakan makanan, sisa 7 bakul? Apa maksudnya, saudara? Sisa 12 bakul artinya 12 adalah 12 suku bangsa Israel. Artinya Israel pada waktu itu Yesus datang, aku datang
adalah untuk domba yang hilang dari keluarga Israel. For the lost sheep, for the and the house of Israel. Untuk keluarga-keluarga Israel. Jadi bangsa Israel itu, saudara, sisa 12 bakul maksudnya adalah bangsa Israel dengan adanya Yesus. Orang mereka tidak kekurangan. Mereka ada kelimpahan. Mereka ada persediaan di tengah kelaparan mereka. Lalu di peristiwa lain ada 4.000 orang lapar. 4.000 orang di sana, sebentar, kita membacanya supaya saya tidak keliru, saudara. Matius pasal itu ada di Matius pasal 15 karena ayat 38. Oh, bukan. Bentar ya. Markus 8. Nah, ini dia. Markus pasal yang ke-8 ayat 20. Dikatakan Yesus memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang. Pada itu 7 roti untuk 4.000 orang. 7 roti 4.000 orang. Potongan penuh. Markus 8 ayat 9. 7 keranjang. Ya, di peristiwa ketika 4.000 orang lapar, Yesus menggandakan makanan sisa 7 keranjang, 7 bakul. Di peristiwa 5.000 orang lapar, Yesus menggandakan makanan 12 bakul, 12 keranjang sisa. Nah, 12 bakul sisa bicara tentang 12 suku Israel terpenuhi. Artinya, selama ada Yesus, kebutuhan kelaparan mereka itu ada persediaan buat mereka. Di peristiwa 4.000 orang lapar, digandakan makanan oleh Yesus, sisa sebanyak potongan makanan dikumpulkan 7 keranjang. 7 ini berbicara tentang pada waktu Israel, saudara, yaitu Israel dimulai dari Yakub. Dari Yakub punya anak 12, salah satunya Yusuf. Melalui Yusuf, melalui Israel, terjadi 7 tahun masa kelimpahan di masa Fir'aun di Mesir, dan 7 tahun masa kelaparan. Dan keluarga Yusuf, artinya keluarga Israel, itu berada di Mesir, alami kelaparan, tapi alami persediaan sehingga mereka tidak kelaparan. Artinya, saudara, bahwa ketika Yesus membuat 7 keranjang bakul sisa makanan, itu artinya bahwa bangsa Israel pun tidak kekurangan. Walaupun ada 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan. Artinya Yesus datang itu ketika di bumi, dia menebus apa yang terjadi di Mesir, kelimpahan 7 tahun dan kekurangan kelaparan 7 tahun, itu terbatas 7 tahun. Tapi ada Yesus. Sisa 7 keranjang, sisa 7 bakul itu artinya selama ada Yesus, 7 keranjang habis pun Yesus masih bisa melakukan mujizat Tuhan. Hari ini di dalam Kristus Yesus, engkau mungkin alami kelaparan. Kelaparan artinya menderita, mengalami kekurangan. Itu dalam Kamus Besar Indonesia. Adakah engkau hari-hari ini sedang alami kelaparan? Alami kekurangan dalam hidupmu? Alami penderitaan dalam hidupmu? Dalam kelaparan, dalam penderitaan, dalam kekurangan? Bukankah ada Yesus Kristus? Ada Yesus di dalam hidupmu. Artinya apa? Kalau terbatas 7 tahun itu di Mesir, kelimpahan kekurangan dalam hidupmu, mungkin persediaan bisa habis, 7 keranjang, 7 bakul bisa habis juga, dimakan, dikonsumsi. Tapi di dalam Yesus, dia sanggup mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Penderitaanmu,
alami pemulihan Tuhan. Kekuranganmu, alami kelimpahan daripada Yesus. Saya katakan amin. Selama ada Yesus. Ada lagu pujian yang diciptakan Pastor Erwin. Beres kabeh. Semuanya Tuhan bereskan dalam kehidupan kita. Percaya katakan amin. Itulah dalam Yesus Kristus. Bahkan Tuhan juga memberikan kita perintah. Roma 12 ayat 20 dikatakan. Mari kita membaca. Ini yang terakhir Roma 12 ayat 20. Dalam Indonesian Modern Bible di sana dikatakan Roma 12 ayat 20. 20 dan 21. Oleh karena itu jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan melakukan hal itu, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita. Under grace people. Kita yang hidup dalam anugerah. Jika musuhmu lapar, beri ia makan. Jika musuhmu haus, beri ia minum. Itu artinya engkau menumpukan bara api di kepalanya. Jangan biarkan kejahatan mengalahkan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kemarin saya mendengar firman yang bagus, berkata begini. Kebanyakan orang, misalnya, punya toko, lalu di sebelahnya ada toko yang juga jualannya sama. Kebanyakan gini, ini yang rusak ekonomiku, cash flow keuanganku ini. Berdoanya kebanyakan gini, Tuhan tutup tokonya. Tapi beda kalau ada yang berdoa begini, Tuhan berkati tokonya, buat kelimpahan. Kalau bisa Tuhan buat dia punya cabang 10 toko lagi, berkati dia. Wah, itu nggak ada yang orang gitu ya. Kebanyakan Tuhan dia membuat tokoku rugi, gitu. Nah saudara, tapi di dalam Kristus kita ini kelimpahan persediaan. Apa yang kau tabur, kau memberkati orang, kau tidak akan kekurangan berkat. Yesus berkata, kalau ada yang lapar, berilah ia makan. Justru karena engkau alami kelimpahan dalam Kristus, persediaanmu banyak. Biarlah engkau mengalahkan kejahatan. Biarlah engkau menang, saudara. Yaitu berkatilah orang-orang yang berkekurangan dari apa yang engkau punya. Saudara, saya juga tidak pernah berhenti berdoa untuk seseorang yang pada waktu yang lalu saya kekurangan, lalu dia bantu saya sehingga saya bisa menutupi kekurangan saya. Tapi ternyata orang yang bantu saya itu ternyata tidak kelimpahan amat. Dia sendiri juga butuh. Dia cuma memberikan kepada saya apa yang dia punya. Saya kira dia kelimpahan. Ternyata dia sendiri juga butuh dan kekurangan. Bahkan dia rela untuk berpuasa untuk supaya saya tidak kekurangan. Wah, lalu saya berpikir begini, Tuhan, berkati dia Tuhan. Ternyata dia ini orang yang kaya. Kaya bukan karena punya banyak. Kaya karena dia bisa memberi. Oh, ternyata dia sedang melakukan Roma 12 ayat 20. Bukan berarti saya musuhnya, bukan, saudara. Tapi karena dia mengasihi saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, berkati dia kelimpahan. Wah, ini adalah salah satu ciri daripada under grace people. Kekurangan tetapi memberi. Itulah kelimpahan. Itulah kekayaan daripada under grace people. Kita orang-orang hidup dalam anugerah Tuhan. Saya percaya saudara bisa memberi bukan karena saudara memiliki.
banyak, tetapi kau sudah memberi karena ada Yesus dalam hidup. Tadi juga Yesus datang, saudara. Di Yohanes 6 ayat 35 tadi dikatakan, ayat ini sudah digenapi dalam Yesus bagi kita. Akulah roti hidup, siapa yang datang kepadaku sekali-kali tidak akan lapar. Siapa yang percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus. Yang datang kepada Yesus, yang percaya Yesus tidak akan haus. Yang datang pada Yesus tidak akan lapar, karena Yesus adalah roti hidup. Kabar baiknya, Sang roti hidup itu hidup di dalam. Katakan bersama saya, Sang roti hidup di dalamku. Christ in me. 1, 2, 3. Sang roti hidup di dalamku. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya beritahu sama saudara, apapun masa yang sedang engkau alami hari ini, engkau sedang alami masa kelaparan, alami masa penderitaan, ataukah saudara sedang alami masa kekurangan, ada Yesus Sang roti hidup di dalam. Dialah yang akan memenuhi engkau dengan segala berkat, kebahagiaan, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kebutuhanmu itu persediaannya ada. Di tengah kelaparanmu ada persediaan Yesus Kristus. Our God shall supply all I need according to His riches and glory. Dia cares for you. Dia peduli kepada saudara. Katakan amin. Hari ini saya mau mengucapkan lebih awal kepada saudara. Saya mau mengucapkan saudara lebih awal, yaitu apa? Selamat atas pemenuhan kebutuhanmu di tengah penderitaanmu, di tengah kelaparanmu, di tengah kekurangan saudara. Selamat, engkau menerima persediaan yang berlimpah dari Yesus. Saya mau mengucapkan saudara, selamat, selamat, selamat menerima mujizat Tuhan hari ini. Dalam Yesus Kristus, terima mujizat. Amin. Congratulations.